Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebenaran Tidak Pernah Mati, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita. Dikatakan kabar baik karena Allah yang maha baik dan sumber dari segala kebaikan datang menjumpai dan hendak menyelamatkan semua umat manusia. Namun, kedatangan Allah dianggapi dengan cara yang berbeda-beda. Bagi mereka yang membuka hati dan bertobat, akan mengalami sukacita dan damai, sebab Allah bukan pemarah, pendendam, atau pembalas dosa dan kejahatan, tetapi Allah adalah Bapa yang maha baik dan penuh kasih. Sebaliknya, bagi manusia menutup pintu hatinya dan tidak mau bertobat, Injil dapat dilihat sebagai sesuatu yang buruk karena membuka aib atau keburukan. Dan memang harus kita akui bahwa Injil itu juga harus diwartakan kepada orang yang berbuat dosa. Artinya, jika seseorang berbuat suatu kejahatan atau kesalahan, maka orang itu patut diperingatkan dan disadarkan agar kembali ke jalan yang benar. Sebab Injil adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kebenaran ini dipakai untuk menyatakan atau mengoreksi apa yang salah. Saudara-saudari terkasih, Injil sebagai kebenaran dari Allah tidak bisa berdiam diri saat melihat suatu kejahatan. Artinya, pada waktu seseorang melakukan suatu kejahatan, maka pada saat itulah Injil seharusnya diwartakan. Memang hal ini tidak mudah untuk kita lakukan, sebab pada umumnya manusia tidak suka atau mudah tersinggung jika aib atau kejahatannya dibuka dan diungkapkan oleh orang lain, apalagi orang yang diungkapkan kesalahannya memiliki jabatan. Hal ini yang terjadi dengan Herodes. Herodes saat itu menjadi raja di wilayah Galilea, marah dengan sikap Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes karena kawin dengan istri dari saudaranya sendiri. Artinya, Herodes telah merampok istri dari saudaranya sendiri. Dan pada saat Yohanes Pembaptis menegur Herodes, istrinya Herodias yang merupakan istri hasil merampok itu menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Herodias pun diam-diam mencari cara membunuh Yohanes Pembaptis. Herodias tidak hanya mau membunuh Yohanes, tetapi juga membunuh kebenaran yang disampaikan Yohanes. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis merupakan contoh pewarta atau misionaris sejati yang berani menghadapi segala risiko, termasuk risiko kehilangan nyawa.
Yohanes Pembaptis sendiri tidak lagi peduli dengan diri dan keselamatannya. Yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu ialah bagaimana Injil sebagai kebenaran dari Allah dapat diwartakan secara terbuka untuk mengungkapkan apa yang salah. Memang pada akhirnya Yohanes Pembaptis meninggal karena dibunuh. Tetapi Injil sebagai kebenaran tidak akan bisa mati. Sebab kebenaran itu secara perlahan-lahan akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Siapa yang bersih tingkah lakunya dan siapa yang kotor tingkah lakunya. Selain itu, Yohanes Pembaptis juga hendak menggugah kesadaran kita, umat Katolik dan Kristen, untuk senantiasa menyuarakan kebenaran. Kita bisa melihat kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita berani menyuarakan kebenaran pada waktu ada orang atau sekelompok orang yang merusak hutan sehingga menyebabkan munculnya banjir dan tanah longsor. Selain itu, bagaimana kita menyuarakan kebenaran pada waktu ada anggota keluarga yang berbuat jahat? Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis termasuk sebuah perayaan yang wajib dilaksanakan. Sebab Yohanes Pembaptis dapat kita jadikan sebagai pedoman atau teladan dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Sebab pada waktu ini kita semua, baik sebagai umat maupun gereja, terkadang tutup mata dengan kejahatan yang ada. Suara kenabian untuk mengatakan apa yang salah adalah salah dan mengatakan apa yang benar adalah benar sudah mulai hilang. Maka dari peringatan wajib wafatnya Yohanes Pembaptis menyadarkan kita untuk terus-menerus memerangi kejahatan. Sebab suka atau tidak suka, kejahatan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat tidak terlepas dari kelalaian kita umat Kristiani. Misalnya, bagaimana perjudian dan minuman keras tumbuh subur di daerah yang mayoritas beragama Katolik? Semua terlihat begitu mudah, sebab kita bukan orang benar seperti Yohanes Pembaptis. Namun kita yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah mati. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mengatakan kebenaran dengan segala bahayanya, termasuk harus kehilangan nyawa kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkat kekuatan Allah, Yohanes Pembaptis telah menunjukkan keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran. Kami mohon, berilah keberanian pada kami dan gerejamu, supaya kami tidak takut dalam mewartakan apa yang baik, sekaligus menyatakan apa yang salah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.